Masih rekaman ya? Iya, rekaman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil din, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan inayah serta rahmat kepada kita semua, sehingga di malam yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di kesempatan yang mulia, yaitu kesempatan menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang selalu mengikuti dan membela sunnah-sunnah beliau. Qala azallahu wa iyyakum wa akhwatillah azallahu wa iyyakum. Kita sudah sampai pembahasan pentingnya dan keutamaan ilmu di poin keempat, yaitu bahwasanya seorang ahli ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmu, mereka dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah malaikat yang mulia. Yang selanjutnya adalah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, anna ahlal ilmi huwa ahadu sinfi wulatil amri alladzina amara Allahu bi ta'atihim fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Bahwasanya ahli ilmi ialah termasuk dari ulil amri, ulatul amri. Karena ulil amri ada dua, ada umara wal hukam.
umara, pemerintah, bukan para ulama. Fa inna wulatal umuri huna tashmalu wulatal amri umuri minal umara wal hukami. Maka sesungguhnya dalam ayat An-Nisa ayat yang 59 ayat yang ke-59, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di antara kalian. Bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya ulama ahlul ilmi adalah termasuk wa ulil amri minkum, yaitu pemerintah di antara kalian. Wal ulama wa talabatul ilmi fa wilayatu ahli ilmi. Adapun ulama dan para penuntut ilmu, maka wilayah mereka adalah disebut dengan ahlul ilmi karena mereka yang mencari ilmu dan mereka lah yang mengajarkan ilmu. Fi bayani syariatillahi wa da'watin nasi ilaiha, yaitu dalam lingkup mereka ahlul ilmi menjelaskan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan mendakwahkan, menyeru kepada manusia kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa wilayatul umara'i fi tanwidi syariatillahi wa ilzamin nasi biha. Adapun wilayahnya umara, yaitu dalam menerapkan apabila hukum agama masih dilanggar, yaitu dengan peraturan-peraturan yang dibentuk, disusun oleh pemerintah. Nah, ini tidak bisa dilepaskan, tidak bisa terlepas. Makanya barang siapa yang berusaha memisahkan antara umara wal hukam, sesungguhnya ada sesuatu di dalamnya yang membahayakan untuk negeri tersebut. Karena tidaklah seorang umara bisa lurus dalam mengambil keputusan kecuali dengan nasihat-nasihat, masukan-masukan hukam, yaitu ahlul ilmi, ulama. Dan begitu juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-59 ini, bahwasanya orang yang beriman di saat disuruh taat kepada Allah, di saat disuruh taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka segera, karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah mutlak. Adapun ketaatan kepada ulil amri itu tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? La ta'ata fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan dalam rangka memaksiati Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka benar, kita wajib ikuti. Di saat mereka tidak benar, kita tidak boleh mengikuti. Yang keenam, poin yang keenam, anna ahlal ilmi wal qa'imuna ala amrillahi ta'ala hatta taquma sa'ah. Bahwasanya ahlul ilmi, ahlul haq, mereka akan tetap selalu ada, tapi tidak boleh dijadikan dalil kita ini apa? Enggak usah sibuk-sibuk bersiap-siap karena apa? Ahlul haq itu pasti ada. Betul, pasti ada. Apakah kita tidak
menjadi bagian ahlul haq, ahlul ilmi yang selalu tegak menyerukan dakwah ini, membela agama ini? Apakah kita tidak mau? Karena ada sebagian orang mengatakan bahwasanya udah tetap tenang. Karena apa? Tetap agama ini ada yang menegakkan, dalilnya ada. Tapi apakah para sahabat itu seperti itu dalam memahami hadis tersebut? Tentu tidak. Wa yastadillu lidzalika, dan dijadikan dalil bi hadis Muhammad, bi hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, yang dijadikan dalil tentang poin ke-6 ini bahwasanya ahlul ilmi itu akan tegak sampai datangnya hari kiamat, yaitu diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah. Beliau radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan urusan agama bagi orang yang ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam urusan agama. Wa innama ana qasimun, dan sesungguhnya aku bersumpah, wallahi yu'ti, demi Allah, Allah akan memberi. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi, rawahul Bukhari. Dan senantiasa pada umat ini akan tegak, yaitu di atas amrillahi, yaitu di atas kebenaran. Jadi orang-orang yang menyeru kebenaran itu tetap ada. Tadi yang kita sebutkan bahwasanya apakah kita tidak mau termasuk orang-orang yang menyeru di atas kebenaran, begitu juga di atas ilmu. Karena tidaklah mungkin akan berkumpul antara hak dan batil, dan jika tidaklah mungkin berkumpul antara yang rajin dengan yang malas, antara hitam dengan putih, tidak mungkin berkumpul. Manakala kita berdalil dengan hadis ini, menunjukkan luar biasa kemalasan kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Kita pasrah. Pokoknya hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, kita yakini saja. Buktinya kita meyakini tapi yang enggak yakin apa? Kita enggak berusaha menegakkan al-haq tersebut. Wa qad qala al-Imam Ahmad an hadhihi ta'ifah, maksud dari kelompok yang senantiasa tegak Ahlussunnah wal Jamaah, Taifah al-Mansurah, Firqatun Najiyah. Siapa mereka? Illam yakunu ahlal hadisi fala adri manhum. Yaitu siapa? Qaimatan tadi ialah tidaklah lain kecuali ahlul hadis. Wa qala al-qadi Iyad, al-qadi bin Iyad rahimahullahu taala, beliau menyebutkan arada Ahmadu ahla sunnati wa man ya'taqidu madhhab ahli hadis. Imam Ahmad bin Hanbal
menginginkan bahwa ahlu sunnah ialah orang-orang yang meyakini, mempunyai keyakinan madhabnya ialah madhab ahlul hadis. Kalau kita mengaku ahlu sunnah, tidak mengenal atau tidak mempelajari orang-orang yang berjalan, yang mencari hadis, maka ahlu sunnah kita dipertanyakan. Ahlu sunnah ialah ahlul hadis, al-asari, nisbat kepada ahlul hadis, orang-orang yang belajar ilmu hadis. Yang ketujuh, as-sabi'ah, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam lam yuraghib ahadan an yaghbita ahadan ala syai'in minan ni'amil lati an'ama Allahu biha illa ala nikmatain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyukai bahwasanya seorang itu diberikan sesuatu, yaitu seseorang hendaknya itu iri kepada dua orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, talabul ilmi wal amali bihi. Yang pertama ialah seorang mempunyai atau menuntut ilmu syar'i, maka hendaknya kita iri, gak rela kalau terlewatkan. Yang B, yang alba, at-tajirul ladzi ja'ala malahu khidmatan lil islami. Seorang at-tajiru, karena zaman dahulu orang kaya itu dengan berdagang disebut dengan at-tajiru. Pokoknya apa? Seseorang yang mana menjadikan hartanya itu untuk menghamba atau berkhidmat. Berkhidmat? Mengabdi untuk Islam. Jadi hartanya itu dikucurkan, dikeluarkan untuk mengabdi, untuk membiayai hartanya untuk membiayai urusan Islam, urusan tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut secara lugah seorang itu wajib hasad. Loh, bagaimana? Hasad itu tercela sebagaimana di dalam surat Al-Falaq. Seperti yang sudah kita pelajari, ya ikhwan, azamullahu wa iyyakum. Dan siapa pelakunya? Orang bodoh. Don ini disekolahkan terus. Apa namanya don? Begitu juga hasad. Tapi kalau hasadnya kepada orang-orang yang berilmu dan ingin meniru, itu disebut ghibtah. Kalau hasad saya yang sesungguhnya apa? Dia nggak pengen meniru, tapi pengen menghilangkan dan berpindah kepada dirinya. Makanya disebut hasad juga secara lugah dan secara istilah syar'i. Jadi manakala kita ini melihat seseorang, dia itu berilmu, terus apa? Saya ingin seperti itu. Ini ghibtah. Begitu juga melihat orang kaya, dia menginfakkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya, saya akan menginfakkan seperti itu. Orang yang baru niat saja dapat pahala. Begitu juga siapa
yang meniatkan dirinya bukannya untuk meniru, tapi apa? Kalau saya sudah seperti itu, saya orang itu akan saya goblok-gobloki, saya bodoh-bodohi. Dia dapat dosa. Begitu juga Pak, kalau seorang saya kalau punya duit seperti itu, saya akan lebih maksiat daripada orang itu, dapat dosa. Innamal a'malu binniyat. Dengan niat, seorang apa? Bisa dapat pahala ataupun dapat dosa. Jadi dengan membayangkan ada orang yang dia soleh, mempunyai harta berlebih, terus dia infakkan, terus kita ingin kalau saya punya seperti itu, saya akan meniru persis, bahkan lebih banyak, dapat pahala. Ada orang yang maksiat, menghambur-hamburkan hartanya, terus apa kita melihat? Kalau saya punya duit seperti itu banyak, saya akan hura-hura lebih parah dibandingkan orang tersebut. Kita dapat dosanya. Alhamdulillah. Dan penuntut ilmu syar'i tidak boleh ada ataupun akhlak penuntut ilmu syar'i tidak boleh bagi dirinya ada akhlak hasad. Yang boleh ialah akhlak ghibtah, ya, akhlak ghibtah, iri jika orang itu melakukan kebaikan, iri jika hartanya itu apa? Digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta saya itu nganggur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fisnatain." Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang saja. Berarti untuk yang lain haram. Rajulun atahu Allahu malan fasalatahu ala khalqatihi fil haqqi. Yang pertama ialah yang wajib kita hasad, yang wajib kita ghibtah pada diri orang tersebut, yaitu siapa? Orang yang mempunyai ilmu, yang mempunyai harta, yang hartanya itu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu dakwah, untuk membantu perkembangan dakwah, untuk menangkal perusak-perusak dakwah. Maka kita wajib hasad di sini. Yaitu ghibtah. Ingin meniru. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, ilmu, dan orang tersebut mengamalkannya dan mengajarkan ilmunya. Nah, kita iri, pengen meniru. Hadis riwayat Bukhari di dalam kitab Al-Ilm bab al-iqtiyad fil ilmi wal hikmah, dan Muslim di dalam kitab Shalah. Kenapa kita wajib hasad kepada ghibtah kepada orang yang mempunyai harta? Terlebih kita wajib hasad kepada orang yang mengajarkan ilmu, yang mengamalkan ilmunya. Karena di dalam Sahihul Jami halaman 3602 3602, begitu juga di dalam Sahihul Targhib halaman 2600, Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 hal yang akan terus menerus mengalir kepada hamba, yang akan menjadi bisnis online, yang akan mengalir terus di saat padahal dirinya sudah masuk di dalam kuburnya. Yang pertama, ikhwan azamullahu wa iyyakum, siapa?
man 'alama ilman. Seorang yang mengajarkan ilmu. Makanya kalau hasad hakiki, kita hasad kepada orang yang mengajarkan ilmu, dosa besar. Inna ittiyabal alimi akbar wa akbar. Sesungguhnya membenci, menjatuhkan atau berbagai hal yang merusak dakwah seorang yang mempunyai ilmu, maka benar-benar dosa besar. Sebabnya apa? Yang pertama kali akan mengalir terus ialah orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, man ajra nahran atau ajra nahran. Seorang yang membuat selokan ataupun sungai agar sungai tersebut mengalir. Ini yang menjadi pahala yang terus mengalir nantinya di dalam kuburan di saat kita sudah tidak ada. Au hafara bi'ran. Yang ketiga ialah membuat sumur. Terus apa? Dijadikan sumur tersebut menjadi fasilitas umum. Makanya Utsman bin Affan apa? Pernah membeli sumurnya Yahudi, terus apa? Yang tadinya di tangan Yahudi itu dijual belikan airnya, di saat di tangannya Utsman dibeli, itu apa? Gratis untuk semuanya. Yang keempat, gharasa nakhlan. Orang yang menanam pohon kurma dan kurmanya itu apa? Biarkan dimakan orang lain, siapa saja boleh. Ini juga apa? Boleh ke pohon-pohon yang lain. Kenapa? Makanya kalau kita mempunyai mangga atau mempunyai jambu, terus pohonnya itu ada yang menyamping, dahannya itu ada yang menyamping ke tetangga kita, ya udah, itu milik Anda. Adapun saya di sini. Yang kelima, aubana masjid. Seorang yang membangun, mengadakan, menginformasikan, berusaha keras untuk diadakannya masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, tentunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dipuji. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis mutawatir, man bana masjidan bana Allahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun, mengadakan, membantu, pokoknya berkaitan dengan terjadinya masjid itu tegak, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, dan pasti janji Allah Subhanahu wa taala ditunaikan, akan membangunkan sebuah rumah di surga tanpa izin. Hadis mutawatir. Begitu juga apa? Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai masjid-masjid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ialah masajiduha, masjid-masjidnya. Begitu juga tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah aswaq, pasar-pasarnya. Ini 5 hal, dan yang paling tinggi ialah orang yang mengajarkan ilmu. Yang keenam,
man warasa mushafan, atau seseorang yang mewariskan mushaf Al-Quran. Yang ketujuh, aw man taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Yang ketujuh ialah seorang yang meninggalkan anak, lalu anaknya tersebut mendoakan untuk kedua orang tuanya. Ini penjelasan gamblang dari hadis Nabi SAW riwayat Muslim, idza matal abdu in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Kita kembali ke pembahasan bahwasanya seorang penuntut ilmu itu tidak boleh hasad kepada siapapun juga. Terlebih kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu. Dan secara umum hasad itu terjadi di levelnya. Makanya di saat ada orang hasad kepada orang yang lebih tinggi ilmunya dan hasadnya istilahi, maka sudah jelas-jelas enggak selevel. Sudah dosa, enggak selevel. Masih mending selevel walaupun dosa. Kenapa? Tidaklah tukang cabai akan hasad kepada tukang baju. Tidaklah pekerja pabrik akan hasad kepada penjual soto. Intinya ya hasad itu akan terjadi apa? Bidangnya sama, levelnya sama. Kalau hasad sampai ke atas, itu apa? Sudah bukan hasad, pengennya membunuh. Karena hasad itu apa? Selevel. Dan hasad itu terjadi biasanya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah alami. Ada seorang penduduk Yathrib bentar lagi akan jadi raja di Yathrib Madinah. Tapi apa? Gak jadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang terus mendakwahkan kebenaran. Orang-orang simpati kepada beliau. Lalu apa? Orang tersebut gak jadi raja, maka orang tersebut hasad. Dari sini bisa ditarik bahwasanya hasad itu terjadinya seringnya apa? Dari senior ke junior. Kalau juniornya itu apa? Sukses. Kalau juniornya nggak sukses ya enggak. Diambil dari mana? Nah itu Rasulullah SAW sendiri seperti itu. Rasulullah SAW itu apa? Masuk ke Madinah junior ya kan? Dihasad oleh siapa? Yang gembongnya munafik nantinya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin penting bagi penuntut ilmu syar'i. Hasad ini antum mengetahui bahwasanya tidak ada obatnya. Loh, tidak ada obatnya. Maksudnya ialah obat dari luar. Kalau penyakit yang lain bisa dari luar. Tapi kalau hasad ini obatnya itu ada di diri orang yang hasad. Itu apa? Melawan. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penjelasan
kebanyakan dari ahlul ilmi, ulama mengatakan bahwasanya wa huwa tamani zawali nikmatillahi ala ghairihi, menginginkan kenikmatan seseorang, hamba yang lain itu hilang dan pindah kepada dirinya. Ini hasad, jelek. Nah, kita berangan-angan bahwasanya apa? Orang itu biar nggak nuntut ilmu, terus ilmunya nempel kepada kita. Ini jelek. Tidak mau capek, pengennya instan. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya al-hasadu karahatu ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi. Adapun Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya hasad itu ialah membenci kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kenikmatan kepada hamba yang lain. Begitu juga hasad itu apa? Melawan takdir. Dan hasad itu apa? Melawan Allah. Nah, Allah mau apa? Mau kasih kepada siapa? Mayyasha, terserah Allah. Makanya kita mau menghukumi seorang itu hasad atau tidak cukup mudah. Man hasada hasudah. Siapa yang hasad pasti menghasut. Siapa yang menghasut pasti hasad. Mau ngaku nggak ngaku, kalau udah menghasut pasti hasad. Siapa yang hasad pasti menghasut. Siapa yang bawa sepatu bawa kasut. Ini keluar dari jangan dipakai. Jauh mudah menghukumi seseorang atau diri kita ini hasad atau bukan. Itu apa? Saya menghasut tidak. Kalau misalnya, jangan diam-diam kayak gini, bahaya. Ayo ngaji, ini menghasut tidak? Menghasut tidak? Menghasut tidak? Menghasut itu apa? Membuat down orang lain, membuat tidak semangat orang lain. Yang tadinya orang tersebut semangat dibikin tidak semangat, menghasut. Dan Anda perlu ketahui, selevel saja dosa, apalagi hasad kepada yang di atas. Syabdu dosa itu nggak pantas di Istiqlal. Yang pantas siapa? Yang pantas siapa? Situ apa satu? Apa sate? Kalau hasad itu yang pas gitu loh. Yang pas saja dosa, apalagi yang ke atasnya lah ditambah dosa. Apa ayatnya? Ayatnya apa? Bahaya hasad. Tanya kepada anak-anak kita, hafal, tapi nggak paham, ya kan? Ya al-fa'al ya. Min syarri hasidin idza hasad. Kita suruh berlindung dari orang yang hasad apabila dia hasad kepada diri kita. Nah, pembahasan kita di sini bukan bagaimana menamai agar kita terhindar dari kejahatan orang yang hasad. Enggak. Pembahasan kita sekarang ialah bagaimana cara mengobati kalau kita terjangkiti hasad. Gak usah kita ngurusi orang lain, tapi urusi kita dulu. Kenapa perlu kita ketahui bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau penuntut ilmu syar'i yang menisbatkan kepada salafi, kepada manhaj salaf, kalau dia mempunyai hil,
dipertanyakan dia mengikuti siapa? Karena ulama mengatakan bahwasanya hasad itu warisannya Yahudi. Khisalul Yahudi, peringai atau akhlak yang jelek yang dimiliki oleh Yahudi. Apa fungsinya kita mengatakan apa? Ayat terakhir dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim wala dhalin. Di situ ada Yahudi kan? Di situ ada ayat Yahudi kan, Pak? Tapi kita ikuti Yahudi. Di sebelah mana? Ya hasadnya itu. Man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Apa fungsinya kita membaca Al-Fatihah sampai waladhdallin? Apa fungsinya? Kalau kita ini masih hasad. Kenapa disebutkan bahwasanya wa huwa min khisalil yahudi alladhi yahsudun nasa ala ma atahumullahu min fadlihi. Hasad itu ialah warisan orang-orang Yahudi. Berarti Al-Fatihahnya itu masih belajar lagi. Atau jangan-jangan kita nggak belajar tafsir Al-Fatihah. Yang mana orang-orang Yahudi itu apa? Hasad kepada manusia. Banyak hasad kepada kepada manusia. Yaitu manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada salah seorang hamba di antara hamba-hamba Allah, mereka tidak terima. Ini karakter dari Yahudi. Jadi pertama mengobati, coba Pak, kalau kita dituduh Yahudi, kamu itu Yahudi, kita terima nggak Pak? Terima nggak? Salah satu awal mengobati caranya ialah kalau saya hasad berarti saya Yahudi. Minimal apa? Mengikuti Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, ya, seorang yang hasad kepada orang yang lain, saudara muslim yang lain, ialah seorang tersebut tidak percaya adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seorang itu tidak percaya dengan takdir Allah, berarti tidak sempurna keimanannya. Karena rukun iman itu ada 6, dan yang ke-6 ialah al-imanu bil qadari, beriman kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita hasad, berarti sama saja kita gak rela Allah mentakdirkan, memberikan kenikmatan kepada orang lain. Kok itu sih? Emang kamu kenapa? Kenapa di saat apa? Di saat sakit itu gak pengen? Tadi disebutkan bahwasanya hasad itu pengennya apa? Karohatun ma'anamallahu bihi ala ghairihi. Kalau pas sakit ya disyukuri. Jadi orang hasad itu kalau orang lain dapat nikmat panas, tapi kalau orang dapat apa? Kesulitan adem, itu hasad. Ya Pak, sebelah beli AC kita panas, beli kulkas panas, beli hati-hati nih. Sebelah kompornya meledak, alhamdulillah, hasad ini. Tidak semestinya ya, tidak semestinya. Harusnya apa? Sebelah adem kita nebeng ademnya, numpang ya, lempunya nih, kayak gitu. Begitu juga apalagi apa? Kita hasad kepada seseorang yang mempunyai kendaraan. Jangan berharap kita akan diajak. Mau kita hasad kok. Tapi coba kalau kita nggak hasad, dipinjemin bahkan apa? Nggak sepuasnya nih. Ya jelas. Tapi di dalam hatinya itu apa? Kalau bisa saya punya ini lebih dari ini. Ya boro-boro mau ngajak, karena males. Betul kan?
dihasati. Nah, bagi orang yang maksud, yang dihasati tidak perlu bingung. Kenapa? Pelindungnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa ada yang merubah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa? Orang hasad itu awalnya menuduh, terus berbohong, mau bilang mendali, lama-kelamaan apa? Menghalalkan darah. Makanya kalau hasad itu sembuhnya itu apa? Ini dari nasihat Ustaz Abu Abdurrahim Abdullah Ta'ala bahwasanya hasad itu dulu anak pernah bertanya, Ustaz, kalau memang hasad itu tidak bisa sembuh, sembuhnya kapan? Sembuhnya itu di saat apa? Yang dihasati mati atau barang yang dihasati atau kenikmatan itu hilang, sembuh. Tapi kalau orang yang dapat kenikmatan lagi, kumat lagi, ngeri kan? Penyakit ngeri. Jadi tidak ada obatnya kecuali apa? Yang dihasati mati atau yang apa? Barangnya hilang. Gitu. Dia sembuh adem. Tapi punya lebih lagi, panas lagi. Atau apa? Nah, ini yang paling diharapkan, yaitu apa? Yang hasad mati, sembuh. Iya kan, nggak ada apa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, mustarihun mustarahun, mustarihun mustarahun. Loh, di saat kita ini ada orang meninggal jelek, itu boleh bergembira. Siapa yang nyuruh? Rasulullah SAW. Oh iya, di situ jangan baca kitab hadis sebelah mana. Ya kan? Ada orang yang diistirahatkan, ada orang yang diistirahatkan. Ada orang yang istirahat, ada orang yang diistirahatkan. Lalu para sahabat bertanya. Para sahabat itu iso bahasa Arab, tapi tanya. Kita nggak bisa bahasa Arab, ya belagu nggak bertanya-tanya. Yaitu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, man mustarihun, man mustarahun. Siapa itu yang bahagia, yang istirahat ya Rasulullah? Yaitu apa? Orang yang baik terus dia meninggal, dia istirahat dari kejelekan dunia. Begitu juga siapa mustarahun, orang yang diistirahatkan, orang yang ditinggal mati orang jelek. Alhamdulillah mati. Begitu juga apa? Maksud dari asri'u bil janazah, percepatlah jenazah tersebut untuk kekuburannya. Yaitu salah satunya apa? Kalau dia baik segera dapat nikmat, kalau dia jelek segera dapat kemplangan. Dan kalau ada orang hasad mati belum tobat, alhamdulillah. Mustarahun, kita diistirahatkan dari kejahatan orang tersebut. Berarti jahat dong. Kalau jahat berarti Rasulullah lebih jahat. Yang nyuruh Rasulullah. Begitu juga kalau tidak salah Imam Hasan Al-Basri, salah satu imam Ahlussunnah wal Jamaah, di saat ada temannya atau beliau sendiri Allah alam anak ceritakan bahwasanya ada tokoh yang di saat hidupnya itu memusuhi dakwah sunnah. Nah, para ulama itu menghajar orang ini, mentahdir, jangan takziah. Ada ulama yang datang takziah. Pas dirangkulan dari takziah, kamu ini gimana sih? Dulu ini kan memusuhi kita, berusaha membubarkan kita ini. Disalahkan pokoknya. Intinya apa? Gak taunya apa? Sebentar, saya mau memberikan penjelasan. Gak taunya apa? Di saat dia takziah, betul takziah, tapi doanya itu bukan doa kebaikan. Ya Allah, sesungguhnya orang ini dahulu itu tidak percaya siksa kubur, siksa non.
Siksa ya Allah gitu. Dahulu orang ini tuh memusuhi dakwah, ya Allah berilah adab. Pas giliran apa teman-temannya yang ulama tersebut diceritakan, bagus, ya bagus. Tentunya kalau jelas-jelas apa? Jelas-jelas dirinya tidak taubat dan tidak perlu disebarkan, cukup untuk diri kita. Itulah yang Allah ayakum bahayanya hasad. Di sini disebutkan bahwasanya wal hasadu mudhar madaruhu katsiratun. Hasad itu mudaratnya sangat-sangat banyak. Yang pertama dia akan lakukan ialah annahu i'tiradun ala qadallahi wa qadrihi wa adami ridha bima qadarahu Allahu azza wa jalla. Pertama ialah yang dia akan lakukan menolak ketentuan dari Allah. Terus apa? Tidak ridha atas apa yang diberikan kepada manusia. Di annal hasida yakrahu hadhihi nikmatal lati an'ama Allahu biha 'alal mahsudi. Karena orang yang hasad itu membenci kepada nikmat yang dihasati, padahal nikmat tersebut pemberian dari Allah. Itu. Kita merenung di saat kita ini. Misal contoh gampang apa? Itu dakwah mau berkembang. Ini hasad. Alhamdulillah dakwah berkembang. Saya nggak capek-capek harus ke sana. Itu bagus. Begitu juga Pak, yang banyak terjadi bahwasanya kita ini berani mengatakan bahwasanya apa yang penting itu amal kita sesuai sunnah. Terus apa? Gak usah capek-capek kita ini ngurusin nahwu shorof, karena kalau nahwu shorof nanti jadi syarat. Oh benar. Ini juga ungkapan lembut tapi hasad. Tapi hasilnya mengajak, ayo bodoh banget apa nggak usah pinter-pinter. Jadi saya kelihatan bodohnya. Coba sama-sama bodoh kan nggak kelihatan bodohnya. Karena temennya itu ada yang rada pinter, itu apa? Lah, cukuplah, cukup. Pas giliran takdir Anda itu miskin, nggak mau. Orang miskinnya miskin aja, nggak usah lembur gitu. Apa kita terima Pak? Nggak terima, tapi dalam urusan akhirat, urusan agama, kita bodoh itu pengen ditemenin. Udah cukup loh. Surga itu juga bisa dengan pintu yang lain. Kok bisa husnudon seperti itu? Sementara para sahabat itu tidak pernah husnudon seperti itu. Sampai-sampai Umar bin Khattab disebutkan apa? Umar fil jannah. Di saat bertanya kepada siapa? Hah? Tentang apakah Rasulullah pernah mengatakan saya itu termasuk orang munafik? Masih takut Pak. Kita kepedean. Terus saya mah sudah kenal sama Ustaz Fulan. Taklinya di Solo, sebelah mana nyicil nanti. Seakan-akan kalau kenal Ustaz Fulan itu apa? Sudah masuk surga itu. Bergaul tiap hari nonton film macam masuk bodoh Pak. Yang selanjutnya bahaya dari hasad, annal hasida yaqada iman. Nah itu tadi bahwasanya hasad, orang yang hasad itu hatinya itu apa? Fi qalin wa hirafatin wa nakadin. Risau, gelisah, capek. Namun untuk menghibur kepada orang yang maksud, orang yang dihasati, itu apa? Orang yang hasad dia orang yang paling perhatian kepada kita. Itu agar diri kita ini biar nggak terpancing kepada orang yang hasad.
hasad itu bahwasanya Pak, orang yang hasad kepada kita itu apa? Orang yang paling perhatian kepada kita. Kenapa? Tiap hari disebut, ya kan? Kita boro-boro kangen. Tapi orang hasad nyariin kita, ya kan Pak? Cari keplesetnya, cari apanya, cari ininya. Berarti orang paling kangen aslinya. Tapi ngungkapinnya salah. Harusnya kangen itu mengungkapkan dengan baik. Ini mengungkapkannya dengan ghibah, adu coba dan yang lain. Nah itu cara agar kita ini tidak terpancing. Oh bahwasanya ini orang kangen, jangan diurusi, biarin. Orang kangen itu kan disebut-sebut terus, dibayang-bayang terus. Terus apa? Terkenang. Mau tidur aja Pak, dipikirkan ini orang ini lagi apa ya? Padahal orang udah bikin pulau dengan santainya. Makanya nasihat Ustaz Yazid Rahimahullah Ta'ala, di saat kita dituduh sesuatu, dihasati orang, contohlah kepada Rasulullah SAW, yaitu apa? Di saat dikatakan beliau majnun, orang gila, beliau tidak menjawab, saya bukan orang gila. Tidak, cukup apa? Beramal, nuntut ilmu beramal, nuntut ilmu beramal. Dah selesai. Kamu ini ya? Bukan. Tujuannya ialah syaitan, baik kalangan jin maupun manusia, biar sama-sama bodohnya. Gak usah belajar lah, apalagi belajar adab dan akhlak, gak usah lah. Li'anna ni'mallahi 'alal iyadi ilal ibadi la tuhsa fa idza kana kullama ra'a ni'matan 'ala ghairihi hasadahu wa kariha an takuna hadhihi ni'matu halatan 'alaihi fala budda an yakuna fi qaliqin da'imin wa hadha huwa sa'dul hasidi wal iyadu billah. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya berjalannya hasad itu manakala seorang itu di saat melihat temannya mendapatkan kenikmatan baik materi maupun bukan, terus hatinya gelisah, tersiksa. Ini numbuhnya hasad. Numbuhnya hasad. Dan paling anjurnya ialah hasad ini akan sembuh kalau banyak mengingat kematian. Sembuh. Makanya tadi disebutkan bahwasanya hasad itu tidak ada obatnya. Dari mana? Dari luar. Dinasihati itu susah. Tapi apa? Bisa mengobati itu dari dalam. Dia melawan dirinya. Terus apa? Banyak berdoa. Dia membenci orang Yahudi. Berarti kalau saya ikut, berarti ikut Yahudi gitu loh. Nih, tanda-tanda tadi orang hasad, salah satunya apa? Tadi yang saya sebutkan. Orang hasad pasti menghasut. Menghasut pasti hasad. Yang selanjutnya adalah bibit awal seorang itu hasad, senangnya disowani, dikunjungi nggak mau balas kunjungan. Itu di saat yang biasa mengunjungi itu nggak datang, mulai hasad biasanya. Hati-hati kalau kita ini senangnya disowani, senangnya dikunjungi, mau nggak mau balik kunjungi, itu terkadang akan menjadi malapetaka yang luar biasa, yaitu jadi hasad. Soan berkunjung, kita senangnya itu apa? Teman kita main, tapi apa kita nggak mau balas dengan alasan numpuk, sibuk lah inilah, insya Allah. Saya ngurusi desa, padahal ngurusi rumah dengan tangga yang sebelah.
itu saja ngomongnya sibuk. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya di dalam kitab Majmu'ul Fatawa hubbur riyasati huwa aslul bulji wa dulmi. Senang ditokohkan, senang dipuji, senang disowani, senang disebut, itu awal dari melampaui batas dan awal dari kedoliman kepada orang lain. Di saat kita nggak dikunjungi, wah sombong dia, nggak mau main tempat saya. Lah dari dulu yang jualan kerompong itu aslinya siapa gitu. Nggak pernah main, kali ini dimainin terus. Yang sombong siapa aslinya gitu loh. Wah kayak betul Iwan, betul seperti itu. Pas giliran ada misal contoh Idul Fitri, dan ini kenapa Anda bisa mengatakan seperti ini? Ini korban maksud gitu loh. Orang sebenarnya dikunjungi pas giliran kita ini, nama nggak kunjungi karena ada kegiatan, apa? Sombong itu mentang-mentang jadi dai sekarang. Ya Allah. Tobat. Orang berdakwah disebut sombong. Kenapa? Sebabnya awalnya apa? Kita yang main terus. Kalau pas giliran suruh apa? Gantian alasannya inilah itulah. Orang-orang seperti ini jadinya kuper, lama-lama anas. Karena apa? Kerupuk. Ya, jadi yang selanjutnya yang membuat mudarat kepada orang lain. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Sebabnya apa? Senang dikunjungi, senang ditokohkan. Jadi apa-apa harus lapor saya, kayak gitu loh. Emang situ RT, nah kalau RT mah pantas gitu. Situ mau masalah apa? Sayur asam, sayur bayam, lapor saya. Masa RT ngurusin seperti itu? Wa minha anal hasida fihi sabaha minal yahudi alladhi yaqsudun nasa ala ma atahumullahu min fadlihi. Tadi sudah disebutkan bahwasanya bahaya yang selanjutnya ialah seorang itu tasabuh kepada orang-orang Yahudi, mengikuti orang-orang Yahudi dengan kita ini hasad. Jadi hasad kepada selevel saja sudah haram, apalagi hasad kepada orang yang lebih tinggi. Terus yang selanjutnya yang membahayakan ialah hasad ini pengennya apa? Menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain dan pindah pada dirinya. Jelek luar biasa. Yang selanjutnya hasad itu tidak senang terhadap kebaikan. Salah contoh zaman para sahabat, orang-orang munafik itu apa? Komentar terus. Di saat apa? Abu Bakar menginfakkan hartanya banyak apa? Iya, pamer. Pas giliran ada yang menginfakkan beberapa biji kurma, pelit. Nah kita modelnya ini berarti asal. Kasih terus, sok suci. Sok suci loh, berarti aslinya apa? Kesini gitu. Akhirnya seperti itu. Gak usah belagu. Ya, situ ngomong kayak gitu belagu enggak ikhlas lo. Aslinya siapa yang gak ikhlas? Gak usah merasa benar sendiri lah. Situ ngomong seperti itu benar enggak? Itu tanda-tanda ungkapan syaitan yang dikemas seakan-akan itu baik. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Siapa itu? Lah siapa sih itu? Ya gitu Pak. Menimpa siapa? Orang yang mudah membangga-banggakan dirinya. Menimpa siapa? Orang yang senang dipuji. Jadi oh itu kalau nggak ada saya tuh. Nah, orang-orang seperti ini bahaya, sering kena penyakit hasad. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari bahaya hasad. Yang selanjutnya yang ke-8, mungkin sampai pertemuan pekan depan baru selesai poin-poin pentingnya dan keutamaan ilmu. Dalam hadis yang cukup panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya di poin yang 7 ini, 8 ini, bahwasanya karakter manusia itu dibagi oleh Rasulullah SAW ada 2, ada tanah subur, ada tanah apa? Jangan model tidak subur, apa namanya? Lapor, tidak lapor, gitu. Tandus gitu loh. Jangan model apa? Pencot, ladang. Dan seperti itu. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada 2 karakter tanah, yaitu manusia. Jika seorang itu baik, dia menerima air, menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Ada yang menyimpan air sehingga di saat tanah itu digali muncullah air, bisa untuk minum, untuk masak dan yang lain. Tapi ada yang tanah yang tandus, dia untuk menahan saja tidak bisa, sudah kering tapi nggak mau disiram. Siapa ini? Orang-orang bodoh yang kelihatan bodohnya tapi mengatakan apa? Saya sudah tahu semua. Jadi kalau kita sering mengungkapkan apa? Kayak gini yuk, ngaji yuk, belajar ini yuk. Sudah pernah, sudah tahu, sudah sering. Ini menunjukkan apa? Sangat-sangat bodohnya dia. Para ulama itu tidak pernah seperti itu, apalagi kepada sahabat. Makanya Ibu, kita ini mesti menisbatkan kepada manhaj salaf itu yakin berat. Coba tunjukkan sahabat Nabi yang seperti kita. Ada nggak? Ada nggak? Sahabat Nabi suruh ngikutin kita. Terus dibalik, ada nggak kita yang mengikuti salah satu sahabat? Coba, ada yang berani mengatakan? Diambil enak-enaknya saja, diambil seenaknya dewe. Ya kita mengakuinya bermanfaat salaf. Manhaj salaf ini manhaj yang mahal. Yang pertama yaitu apa? Para sahabat itu 95% atau 99% rakus kepada agama, rakus kepada akhirat. Dan kita rakus kemana? Itu sudah gugur langsung. Ya kita ngikutin sebelah mana coba? Para sahabat itu rakusnya ke akhirat, kita rakusnya nasi goreng, udah nasi udah jelek dipengenin. Ini nasi jelek ya kan? Nasi goreng orang Sunda. Nah, nasi kucing gitu. Itulah yang bahasa Allah ya. Kita itu ikut sebelah mana? Nah, kita tamai diri kita. Di saat ada orang mengatakan menghasut
apa langsung kita tembak, kamu itu kena penyakit hasad gitu. Kabur itu nggak mau bergaul lagi kepada kita. Oh, gini, kamu kena hasad gitu. Saya rukyah ya. Tapi Rasulullah nyuruhnya mustarihun, kalau nggak mustarahun gitu. Kita dia apa? Istirahat atau diistirahatkan gitu loh. Kamu pengen istirahat atau saya istirahat gitu. Makanya hasad itu akan berkembang terus kalau ada orang yang iya. Apa iya? Oh iya. Oh gitu ya. Gitu. Itu akan berkembang terus, hasadnya akan semakin jadi. Oh gitu. Tapi kalau dibantah itu mulai rontok. Dibantah nanti rontok lagi. Kita lanjutkan ke pertemuan yang lain di poin yang selanjutnya yang juga penting bagi kita. Hari ini kita membahas atau menitik beratkan pada seorang penuntut ilmu haram mempunyai sifat hasad. Dia tidak bisa menerima ilmu, dan hasad itu pasti nantinya mengadu domba. Orang mengadu domba wala yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Jika ada pertanyaan dipersilakan sesuai apa materi. Begitu juga antum tidak boleh bertanya ngomongin orang, berarti antum punya hasad. Bertanya tentang diri sendiri gitu loh. Saat ada titipan pertanyaan, orang bisa ngaji, usah titip duit ini, membangun masjid gitu. Benar kan? Iya. Kita tahu seperti zaman di Suriah, misalnya sudah wajib mendominasi penggunaan 80% dari Syiah yaitu 20%. Tetapi Syiah di sini justru apa ya bahasanya, mengintimidasi atau justru mendominasi istilahnya dari segi kekuasaan terhadap Abu Sunnah, karena yang kita tahu dari berita-berita yang ada bahwa mereka 20% tapi menguasai pemerintahan. Dan pertanyaannya, apakah kita sebagai umat Muslim itu tidak boleh duduk di pemerintahan atau seperti apa? Karena saya sendiri ketika kita ingin jadi lurah di kampung saya untuk dominasi dakwah di kampung seperti itu. Terima kasih. Untuk mengetahui bahwasanya yang terjadi di Suriah ialah orang yang 15%, bukan 20 ya, 15%. Jadi kita ini 85%. 15% itu dengan jalan membodoh-bodohi orang yang 85%. Makanya akhir jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manakala kita ini gembor-gembor Yahudi, boikot Yahudi, kita apa? Masih nonton televisi swasta dan sama manfaat. Dengan alasan kita pengen nonton berita, gak ada manfaatnya. Itu dulu itu di Suriah awalnya seperti itu. Dicekoki tontonan terus tiap hari. Sehingga Pak, mereka lupa ngaji, lupa ziarah, lupa silaturahmi, lupa apa aja. Bahkan apa untuk tahu? Yang bisa baca, bisa tulis itu anak-anak kecil. Makanya awal terjadinya revolusi di Suriah itu apa? Anak kecil diculik, terus didatangi oleh orang tuanya, terus dijawab apa? Suruh pulang, suruh bikin
bikin lagi. Kalau suamimu nggak bisa bikin lagi, saya yang akan bikin. Itu tentaranya mau seperti itu. Terus terjadilah ilmu besar-besaran. Terus apa? Baliho yang ada di jalan raya itu asar-asar, terus ditendang sama, pokoknya dirusak sama demonstrasi, ditembak. Nah itulah mulai terjadinya kerusuhan. Awalnya dengan apa? Dengan tontonan. Anda sampaikan aib. Kita menggembor-gemborkan bahwasanya kita ini ahlu sunnah. Tapi apa? Kita masih mendukung dengan apa? Berita-berita yang tidak jelas. Awalnya itu dikasih TV, dikasih tontonan sampai bodoh. Terus apa? Dibikin sekolahan. Mereka itu orang Arab tapi tidak kenal huruf Arab, tidak bisa baca. Dibodoh-bodohin bertahun-tahun baru bisa dijajah. Jadi kalau bagaimana, kenapa? Ya kesalahan kita sendiri. Tidak akan mati kita kalau tidak nonton TV. Tidak akan mati. Terus pertanyaannya ialah bagaimana agar mengkanter, membentengi kaum muslim ini agar tidak dikuasai dengan itu? Ya menuntut ilmu, mengamalkan ilmunya. Bagaimana kalau kita ini masuk ke dalam pemerintahan, darurat boleh, tapi kalau meminta boleh, bercita-cita nggak boleh. Nggak boleh bercita-cita jadi pemimpin, nggak boleh. Karena kalau tidak bisa adil, orang yang malah apa? Diadab nantinya. Kenapa? Berkaitan dengan tontonan itu. Misal pun tontonnya Islam kayak Hasan, sebentar iklannya sabun, iklannya ini, iklannya itu, haram gitu. Orang belanja. Dan kita mengaku bermanhaj salaf. Manhaj salaf sebelah mana? Nonton gratis. Iklan sampo, ya ujung-ujungnya yang mandi. Ini apa hasilnya? Ini lagi gencar-gencarnya. Mereka punya target 2020. Terserah kita. Itu apa? Kalau pengen terjadi, lanjutkan. Kalau saya sendiri, saya nggak mau, jadi nggak mau. Ya, kejadian Irak bisa disampaikan ini nanti akan terjadi seperti ini oleh ulamanya. Masih jauh, tenang aja saya. Pas dia mulai digorokin, baru saya minta tolong, udah telat, dinasihati nggak mau. Irak jadi negara apa sekarang? Karena apa? Tidak mendengarkan hukum. Tadi ulamanya tidak didengarkan, nasihat-nasihatnya tidak didengarkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan merubah satu kaum atau satu jiwa sampai satu kaum atau satu jiwa itu apa? Berubah diri mereka sendiri, kita rubah. Baik para bola maupun yang lainnya. Para bola juga apa? Kita harus ketat. Kalau bisa dipantek itunya apa? Channelnya dan nggak geser kemana-mana. Lebih ratusan itu TV luar negeri keluar. Saya pernah lihat kok orang jenggotan panjang, gamisan dengan musik itu kakinya goyang. Itu aliran apa lagi itu? Ini yakin pengaruh dengan TV.
lain. Senang aku nggak mau mengikuti. Sebenarnya aku itu mengatakan TV haram, kecuali pak TV dakwah. Sebabnya ini lagi pengkikisan. Kita ini lagi diarahkan kepada Suriah. Cukup apa? Cukup cek ada antena, udah dijajah. Yang lain? Tadi dicontohkan bahwa ada ulama yang mendoakan kejelekan bagi si mayat, walaupun lahirnya muslim tapi meninggalnya dalam keadaan jelek atau masyarakat. Terus bagaimana yang boleh kita lakukan? Apakah boleh mengucapkan kalimat istirja apabila mendengar orang-orang yang seperti itu meninggalkan? Tadi sudah dicontohkan bahasanya apa? Kita malah bandingkan alhamdulillah. Misalnya kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, bukan yang bila sungkawa pada umumnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Secara hukum asal takziah itu hak sesama muslim. Gugur manakala seorang itu atau satu kelompok memusuhi kita tidak pernah berhenti. Boleh kita ambil haknya walaupun orang itu apa? Sudah meninggal. Ya udah, saya tidak takziah. Boleh. Ada perilaku dari ulama, kalau nggak ada ya kita nggak boleh. Manhaj salaf ini kan manhaj nyontek, betul? Ya kalau nggak ada ya nggak, jangan ikut siapa. Kalau ada ya ikuti. Yang lain? Ya. Hasad nggak sengaja itu. Hasad nggak sengaja. Ada. Nanti dulu. Sebelum saya jawab, memang ada hasad nggak sengaja. Kita dongkol sama orang ini nggak sengaja itu. Ada nggak Pak? Tolong, apa pro semua itu? Hah? Ada hasad yang nggak sengaja? Nggak mungkin ada. Ini mau diganti nama ini sebentar. Hasadnya mau diganti nama. Ya kalau kita sudah tobat ya sudah gitu loh. Jangan kita hasad nggak sengaja. Ya. Pasti hasad itu sadar. Tapi namanya nggak tahu mungkin. Tapi kalau perilakunya kita tahu. Kok hasad nggak sengaja? Maksudnya disadari atau tidak disadari? Ya sama aja. Gimana sih? Nah, ini diluruskan pertanyaannya. Jika kita ini pernah hasad terus bertobat, ya betul gitu. Terus apa yang kita lakukan? Kamu sudah bertobat kok. Kalau memudorotkan kita, nggak perlu. Ya itu cukup apa? Tadinya kita caci, kita celak, berbalik, dipuji, banyak didoakan, dikasih hadiah. Tapi kalau apa di saat kita meminta maaf kok nggak ada efek dia marah dan yang lainnya, minta maaf. Tapi biasanya orang sehabis hasad itu apa? Ada perkara yang dia takut atau malu, gitu kan? Jadi jangan jalan apa? Baiki, mengucapi. Nah, orang-orang yang nantinya tadinya itu kita apa hasad, yaitu menghasut, orang-orang yang kita hasut itu akan menyingkir, nggak mau jadi teman kita. Ah, kamu udah beda, nggak seperti dulu lagi. Ya itu kan tadinya orang dicela, kok malah dipuji-puji.
saya ini butuh apa tobat saya kepada orang ini. Itu sampaikan jelas-jelas. Jangan apa? Saya hanya sedang pura-pura saja. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jangan. Jika kalau ketemu sama orang-orang beriman, kita CS ya. Pas giliran ketemu sama orang kata setannya, sesungguhnya aku sama kalian. Lu tadi sama dia, saya pura-pura main cek aja. Al-Baqarah, Pak. Di dalam Al-Baqarah itu. Jadi kalau ketemu, kita CS. Makanya apa? Kaidah umum lagi, jangan senang bergaul sama orang yang ngomongin, senang ngomongin. Karena pas kita nggak ada, kita yang diomongin pasti itu. Bermajelis, ngomongin pas giliran kita nggak ada, kita yang diomongin pasti. Jangan mau. Misalnya kita mau bergaul sama mereka bawa lakban, kamu kan jelas sekali ya. Ngomong coba itu. Karena kita korbannya itu pas dia nggak ada, kita yang ngomong. Jaga jam belum? Dua lagi. Kalau mau bertanya jual lagi. Yang nggak ada coba jual lagi. Satu lagi dulu. Ya. Ini dulu yang angkat-angkat. Ada sebuah ayat bagaimana cara mengamalkan yang akan dilanjutkan dengan diamalkan ada konsekuensi terhadap orang yang kasar. Nah, itu ayat yang bunyi wa amma ini mati robbika sahadi. Adapun terhadap mati robbika maka hendaklah diceritakan. Misalkan kita mendapat mata, ngomong tempat kan cerita-cerita tidak sebagai bentuk ini nikmat Allah dan syukur. Nah, ada yang mengatakan jangan diceritakan kepada orang yang khawatir dia hasad sama kita. Nah, kita kan tahunya dari mana nih orang akan hasad sama kita atau enggak? Gitu kan. Jadi pertanyaannya pengamalan ayat ini seperti apa dan apakah benar konsekuensi seperti tadi? Ya. Jadi pertanyaannya ialah jika kita mendapatkan kenikmatan terus kita ceritakan dengan niat kita mengamalkan ayat tersebut, insya Allah orang yang dengar nggak bakalan hasad. Tapi kalau dengan niat tidak mengamalkan ayat tersebut, sangat besar hasadnya. Dah, jawabannya seperti ini. Jadi kalau seorang itu meniatkan dirinya untuk mengamalkan ayat tersebut, insya Allah nggak bakalan ada orang hasad. Tapi saat kita ini meniatkannya sedikit, tapi pengen uangnya banyak, pasti ada orang hasad. Jadi pahami? Rojak itu. Benar? Ini kita minta persetujuan ke teman lain. Yaitu apa? Apakah benar kalau misal orang tua melihat anaknya orang lain lebih sukses terus hasad? Iri atau hasad? Hah? Beda. Iri itu adik kandungnya hasad. Iri itu hanya pengennya apa? Hilang, nggak pindah. Makanya belajar, Pak, ini lagi belajar. Iri itu apa? Pengennya hilang tapi nggak berpindah. Kalau hasad itu apa? Hilang tapi pindah gitu loh. Nah, ini pengen berpindah kita.
Jadi yang benar itu kalau kita pulang kampung itu dibandingkan gitu, ya kan? Nah, ini saya berinter, saya bertanya, saya menjawab. Gitu lah. Kalau kita pulang kampung, terus kita dibanding-bandingkan masalah suksesnya, ya kan? Suksesnya kita merantau. Ilmu Allahu wa yakum, antum perlu ketahui bahwasanya manakala kita mudik, ya mudik, perlu kita ubah cara ngomongnya. Insya Allah orang tua kita nggak bakalan akan seperti itu. Contoh kemarin apa? 14 berapa? 14 3 berapa? Tahun kemarin 14 3 nah, masih ingat? Jadi misal tahun kemarin kita masih ngucapin lebaran, ya pantas kita ini banding-bandingkan sama orang tua. Coba tahun ini kita ngucapinnya, saya pulang kampung Idul Fitri. Itu udah korek belum? Yang bertanya udah korek belum? Belum. Antum itu tahun kemarin ngucapinnya lebaran mudik atau Idul Fitri mudik? Hah? Yakin benar? Tahun kemarin? Hah? Jujur aja Pak. Tahun kemarin itu bilangnya apa? Atau saling nanya, lebaran mudik kah? Atau Idul Fitri mudik kah? Ucapinnya itu lebaran atau Idul Fitri kemarin? Ya pantas itu terjadi seperti itu. Sebabnya apa? Kita ini mengucapkan salah, jadinya kalau kita pulang kampung ya salah. Loh, nggak percaya silakan buktikan Idul Fitri besok. Kita mulai ngobrol ini dengan apa? Idul Fitri, ada yang tanya, lebaran mudik nggak? Saya nggak lebaran, saya Idul Fitri. Apa bedanya? Kalau lebaran itu lubaran, habis-habisan, identik dengan harta, makanya dibanding-bandingkan. Paham? Tapi kalau Idul Fitri, duit-duit orang duit seperti kembali makan. Kembali fitr makan, kembali makan. Ini salah dari kita ngomongnya. Idul Fitri besok mudik nggak? Mudik. Kan saya pengen berkumpul puasa terakhir, nggak puasa bareng. Idul Fitri kembali makan. Kalau lebaran, wes bubar duit itu loh sampai. Lebaran. Jadi dirubah iman, rubah. Kita ngucapinnya itu rubah. Lebaran itu apa? Dan itu perlu ketahui bahwasannya di dalam ungkapan lebaran itu apa? Lagi pengkaburan kayak tadi. Penjajahan terselubung agar apa? Kita tidak mengenal lagi istilah Idul Fitri. Coba kita rubah, insya Allah orang tua kita berubah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Dapat ilmu sedikit atau banyak? Nah, sedikit. Ilmu sedikit atau banyak? Luber. Jadi tumpah semua, nggak ada yang nyangkut gitu. Manfaatnya sih Pak, kita belajar ini Pak. Manfaatnya sih. Bentar lagi kita libur ya. Kalau terawih kan. Gimana Pak? Di bulan depan udah terawih ya. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji dan yang kita sudah pelajari, kita amalkan dan mulai tata perkataan kita sehingga apa? Tidak muncul sesuatu yang tidak kita inginkan. Allahumma as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu